Sudah dengar, kakek yang lumpuh seumur hidup di kaki gunung, kakek Wang itu sudah sembuh. Katanya bulan lalu, keluarga Wang sudah siap-siap mengurus pemakamannya. Tiba-tiba ada orang datang ke rumahnya minta air minum. Nenek Wang baik hati. Tidak cuma kasih air, tapi juga tambahin semangkuk nasi. Pas orang itu mau pergi, dia bilang dirinya adalah kepala kuil Qingxuan, Xuanji. Lalu dia kasih kakek Wang sebutir pil. Katanya, untuk balas budi semangkuk nasi keluarganya. Gak nyangka begitu kakek Wang minum pil itu, Besoknya langsung bisa berdiri lagi. sekarang setiap hari masih jalan-jalan di luar. Bukan cuman itu, kepala kuil Qingxuan, Xuanji, setengah tahun lalu pernah meramal tukang jagal lausan dosa pembunuhannya terlalu berat. Malam itu jam 7 lewat 7 menit 7 detik, dia akan mati di ambang pintu rumahnya sendiri. Lausan gak percaya, di rumah sambil nunjuk ke arah kuil Qingxuan, dia memaki-maki lebih dari 3 jam. Tapi pas jam 7 lewat 7 menit 7 detik tiba, Lausan langsung tewas. Nggak meleset sedetik pun. Kepala kuil Qingxuan, Xuanji ini benar-benar sakti. Kita harus cepetan jalan. Hari ini, bagaimanapun caranya, Harus ketemu kepala kuil Qingxuan, Xuanji. Ayo. Tuan Muda, sepertinya kita datang ke tempat yang benar. Nyonya akhirnya ada harapan sembuh. Setahun yang lalu, ibu saya tiba-tiba kena penyakit aneh. Seluruh badannya penuh bisul merah, sering pingsan, tidak sadar. Keluarga Fu saya, sebagai keluarga terpandang di kota sungai, sudah coba undang berbagai dokter terkenal, sampai pakai segala pengobatan tradisional, tapi tetap tidak bisa mengobati penyakit ini. Kalau bukan karena sudah benar-benar putus asa, mana mungkin saya sampai mengambil langkah ini. Tidak peduli berapapun biayanya, saya harus bertemu pemimpin kuil Xuanji. Mana mungkin mudah bertemu pemimpin kuil Xuanji. Ilmu ramalnya sangat dalam dan misterius. Kepala keluarga Cheng. Orang yang ingin bertemu dengannya sebanyak bulu kerbau, tapi dia hanya menemui orang yang berjodoh. Saya sudah datang belasan kali. Bahkan bayangannya pun tidak kelihatan. Tidak menyangka bahkan yang terkemuka dari 4 keluarga besar, kepala keluarga Cheng, datang sendiri untuk mengundang pemimpin kuil Xuanji. Tuan Muda, kuil Qingxuan ini sebenarnya di mana sih? Kita sudah mendaki 4 jam, bahkan bayangan rumah pun tidak kelihatan. Sebentar lagi. Navigasi menunjukkan kita sudah sampai. Tapi kuil Qingxuan di mana? Tuan Muda, kuil ini sebenarnya di mana ya? Mungkin itu pemimpin kuil Qingxuan. Kali ini, saya harus bisa mengundangmu keluar. Cepat ikut. ya, baik. Tuan Muda, Jangan-jangan tidak bertemu pemimpin kuil, lalu tewas dimakan serigala. Saya belum mau mati. Berhenti, bayi. Bayi nakal. Saat aku mengoleskan pasta gigi untukmu, kamu sudah lari ke sini untuk menakuti orang. Kalau tidak patuh, kamu akan dihukum loh. Bayi bilang maaf, tidak seharusnya menakuti kalian. Ayo, kita sikat gigi, agar tidak gigi berlubang. apa aku tidak salah lihat? Tingginya belum setengah orang, seorang anak kecil, memegang sikat gigi, menyikat gigi serigala sebesar ini. Adik kecil, kamu tahu bagaimana cara pergi ke kuil Qingxuan? Tentu saja tahu, tidak ada yang lebih hafal jalan itu daripada aku. Kamu pergi ke kuil Qingxuan untuk apa? Saya ingin bertemu pemimpin kuil Xuanji. Kamu cari aku untuk apa? Adik kecil, kami mencari pemimpin kuil Xuanji. Kamu tidak salah dengar kan? Aku tidak salah dengar. Akulah pemimpin kuil Xuanji. Akulah Master Xuanji. Nah, namamu siapa? Umur berapa? Namaku Huang Miao Miao tahun ini. Sudah 5 tahun. Katanya Master Xuanji adalah orang yang bisa meramal dan tahu segalanya. Orang hebat seperti itu pasti seorang kakek tua berusia ratusan tahun. Masa cuma anak kecil 5 tahunan? Iya. Siapa bilang anak kecil nggak bisa meramal? Om, uang saku yang disembunyikan di sepatu itu sudah ditemukan dan diambil istrimu. Tapi dia masih baik hati menyisakan 1.000 rupiah untukmu. Nggak mungkin. Waktu berangkat tadi pagi aku baru periksa. Tunggu. Kok kamu tahu uang sakuku ada di bawah sol sepatu?
Wah, uang sakuku. Beneran tinggal 1.000 rupiah. Om, jangan ketawa. Tahi lalat merah besar di bokongmu itu kalau nggak segera dibuang, bisa jadi kanker. Sebentar lagi akan hujan lebat. Sebaiknya kalian segera cari tempat berteduh. Tuan muda, matahari bersinar terang begini, mana mungkin mau hujan? Terus, Master Xuanji ini kok bisa anak kecil? Ya sudah, kalau nggak percaya, nanti kalian semua basah kuyup. Bayi, pulang dulu saja. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Dia bilang mau hujan lebat, Langsung beneran hujan. gadis kecil inilah Master Xuanji yang kita cari. Pemimpin kuil Xuanji. Saya Cheng Jiangwo dari keluarga Cheng, kota sungai. Anak saya 6 bulan lalu tiba-tiba sakit jiwa, mengamuk siang malam. Saya mohon pemimpin kuil Xuanji turun gunung, tolong selamatkan nyawa anak saya. Pemimpin kuil Xuanji, saya Fu Mingyuan, putra tertua keluarga Fu dari kota sungai. Setahun yang lalu ibu saya seluruh tubuhnya penuh luka merah, pingsan tak sadarkan diri. Saya mohon pemimpin kuil selamatkan ibu saya. Pemimpin kuil Xuanji, anak saya ingin masuk Tsinghua. Kalau Tsinghua nggak bisa, Peking juga boleh. Pemimpin kuil, saya ingin menikahi istri yang cantik. Mohon pemimpin kuil Xuanji turun gunung. Mohon pemimpin kuil Xuanji datang ke rumah saya dulu untuk selamatkan anak saya. Lihat, saya sudah tua bangka ini. Saya cuma punya 1 anak ini. Pemimpin kuil, dokter sudah memberi ibu saya surat pernyataan kritis. Hidupnya nggak sampai 3 hari lagi. Tolong selamatkan ibu saya dulu. Kuil Qingxuan sekarang kekurangan berkah. Dengan membantu orang mewujudkan keinginannya, baru bisa mengumpulkan berkah. Orang ini berkahnya sangat melimpah. Kalau gitu, ikut dia dulu saja. Nasib ibumu sudah ditentukan. Jika ingin memperpanjang umur, hanya bisa dengan menukar nyawa. Dan keluargamu akan menanggung karma yang sangat berat. Kamu masih yakin mau menyelamatkannya? Asalkan ibu saya bisa tetap tinggal di dunia, apapun akan saya lakukan. Ada apa ini? Kenapa saya tanpa sadar langsung menggendongnya? Hai anakku, berani-beraninya kau merebut orang dariku. Lihat cepat. Ini yang ditinggalkan pemimpin kuil Xuanji. Masih ada sisa loh. Yang ditinggalkan pemimpin kuil pasti barang bagus. Punya aku. Punya aku, Punyaku. 1 orang 10 juta. Jangan ada yang berebut denganku. Kak, Kamu yakin mau pakai umurmu 20 tahun untuk menukar keselamatan ibumu? Sebagai anak, mana mungkin aku cuma bisa diam melihat ibuku sendiri menderita. Asal bisa menyelamatkannya, 20 tahun umur saja, bahkan nyawaku sekalipun, aku rela menukarnya. Langit dan bumi sebagai papan, makhluk hidup sebagai bidak, darahku sebagai penuntun, terikat nyawa untuk hidup. Memaksa mengganti takdir melanggar hukum alam. Kalian manusia biasa, sama sekali takkan sanggup menahan hukuman langit. Makanya, aku gambar jimat ini untuk menahan murka langit untuk kalian. Tapi terus ke depan. Jimat ini sama sekali tak boleh lepas dari tubuhku. Kalau tidak, pengubahan takdir akan gagal. Bukan cuma kamu akan kehilangan 20 tahun umur, ibumu juga nyawanya takkan selamat. Bahkan keluarga Fu kalian juga akan terkena hukuman langit yang menghancurkan. Ingat baik-baik. Semoga keluarga Fu pantas menerima bakti tulusmu ini. Setengah jam lagi, ibumu akan bangun. Terima kasih pemimpin kuil Xuanji.
Ternyata selama kau ada, selama itu pula keluarga Fu terlindungi. Pantas saja keluarga Fu selalu dilanda kesialan, tapi masih bisa bertahan sampai sekarang. Sayang sekali, kekuatanmu hampir habis terkuras. Sudahlah, aku tahu latihanmu tidak mudah. Miao Miao akan membantumu. Jangan berterima kasih. Ini semua adalah hasil perbuatan baikmu sendiri. Sekarang kau bisa berlatih untuk menjadi Phoenix. Aku akan memanggilmu Api. Mulai sekarang ikutlah denganku. Aku akan menyisir bulumu setiap hari. Setuju? Bau apa ini? Anak desa liar dari mana ini? Bermain dengan ayam lagi. Jorok banget. Memang dasar orang rendahan. Cocoknya main sama binatang. Kak, orang macam apa yang kau bawa pulang ini? Dia jorok tidak karuan, masih main dengan ayam lagi. Nona Miao Miao boleh melakukan apapun yang dia mau. Jangan ganggu dia, jangan ganggu dia. Tuan muda, Nona Miao Miao ingin pakan ayam. Baik, aku akan membelinya sendiri. Ibu bisa bangun kapan saja, kau tunggu di sini. Dan Nona Miao Miao bukan orang biasa. Jangan cari masalah dengannya. Cuman anak desa, bisa tidak biasa apa? Aku kan putri keluarga Fu yang sebenarnya. Kakak malah menyalahkanku karena orang luar. Ibu sudah bangun, syukurlah. Xiao Sue, Ibu selalu paling menyayangiku. Kalau dia tahu aku diperlakukan tidak adil, pasti akan membelaku. Ibu, kamu tidak tahu saat kamu tidak sadarkan diri betapa tidak adilnya perlakuan padaku. Kakak laki-laki membawa pulang seorang anak yang kotor. Bahkan, demi dia memarahiku. berani mengganggu putri satu-satunya keluarga Fu. Pergi ajarilah dia apa itu aturan. Kalian juga sangat ingin keluar, kan? Sekarang kalian bebas. Siapa yang mengizinkanmu melepaskan ayam-ayam ini? Api berjasa pada keluarga Fu kalian. Kamu tidak seharusnya mengurung mereka. Apa yang kamu omongkan? Ini adalah keluarga Fu, bukan peternakan ayammu. Diam saja ngapain? Tangkap semua ayam bau ini untukku. Non, tenang dulu marahnya. Tuan sudah memerintahkan, semua permintaan Nona Miao Miao harus dipatuhi tanpa syarat. Tidak boleh biarkan dia mendapat perlakuan tidak adil sedikitpun. Kami juga tidak berani bertindak. Kamu, Akulah putri tertua keluarga Fu. Bocah perempuan sialan, jangan kira kakak laki-lakiku melindungimu, lalu kamu bisa bertingkah. Ku beritahu padamu, ibuku sudah bangun. Dia akan mendukungku. Kulihat sampai kapan kamu bisa sombong. Pergi sana, pergi. ini apa sih? Kacau balau. Ibu bocah perempuan bau ini, dia menggangguku, dan pelayan ini bahkan membantunya bersama-sama. Baiklah kamu. Sofa Italia pesanan khususku seharga 5 juta. Sofa Italia. Begitu saja dirusakkan untukku. Kamu sebenarnya dari mana, bocah perempuan liar yang tiba-tiba muncul, berani berbuat onar di keluarga Fuku? Kamu. Apa-apaan ini? Namaku Huang Miao Miao, bukan anak liar. Mudah sekali, sama sekali tak tahu aturan bagaimana orang tuamu mendidikmu. Aku tak punya orang tua. Oh, ternyata pengemis busuk yatim piatu pantas saja sama sekali tak punya sopan santun. Pakaiannya juga aneh-aneh, malah bawa barang orang mati di badan, sial banget. Cepat lepaskan barang sial ini untukku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Tante kamu sangat tidak sopan. Lihatlah si gadis busuk ini berani membantahku. Nona Miao Miao baik-baik saja? Mingguan, siapa anak liar ini? Ibu tahu kau baik hati. Kalau ketemu pengemis seperti ini, beri sedikit uang dan usir saja. Kenapa harus tinggalkan di rumah? Ibu swear. Miao Miao punya jasa pada keluarga kita, bukan pengemis.
Dia cuma gadis kecil yang belum apa-apa, bisa apa? Mana mungkin? Punya jasa pada keluarga Fu. Mengandalkan belas kasihan orang juga harus punya sikap yang sesuai. Kak, lihatlah keadaan rumah kita sekarang, persis seperti peternakan ayam. Ibu Miao Miao bukan orang biasa. Orang lain ingin menjilatnya saja tidak sempat. Kita harus memperlakukannya dengan baik. Aduh, dia cuma anak kecil, bisa punya latar belakang apa? Ibu terbaring sakit lebih dari setahun. Karena Miao Miao datang penyakit, ibu baru sembuh. Kita sama sekali tidak boleh menyepelekannya. Kalau tidak, Apa? Mengubah takdir menyangkut rahasia langit, jangan beritahu siapapun. tidak apa-apa. Pokoknya ibu jangan perlakukan dia seperti itu. Miao Miao adalah penolong keluarga Fu. Aduh, sudah ibu tahu. Oh ya, Ming Yuan Suer bilang, ibu sudah sakit terlalu lama baru sembuh dengan susah payah, bisa adakan pesta kesembuhan untuk menghilangkan kesialan. Bagaimana kalau kita tentukan diadakan lusa, bagaimana? Baik, aku akan segera mengurusnya. Akhirnya berhasil mengambil. Barang jelek ini. Ibu, bagaimana ini? Kakakku sekarang selalu membela si gadis busuk itu. Kakakmu mungkin sudah diracuni olehnya. Gadis kampungan malah jadi penolong keluarga Fu. Aku bisa bertahan karena nasibku kuat. Apa hubungannya dengan si gadis kecil itu? Ibu punya cara untuk menghajarnya. Wah, rame banget ya. Yang penting hari ini bisa dilewati. Ibu bisa selamat. Ayo. Kok ayam mau disajikan di meja makan? Sini. Anak perempuan kecil ini siapa sih? Kok anak sulung keluarga Fu? Di depannya? Sini, kayak pembantu aja. Iya ya, ayam peliharaan aja ditaruh di meja. Wah. Ya ampun, itu kan steak premium dari Prancis Bohem A5. Cuman tersedia 500 gram per hari di seluruh dunia. 1 gramnya harganya 200.000 euro. Lihat dari tampilan hidangannya, masaknya pasti oleh koki bintang 5 Michelin yang datang khusus ke sini. Enak. Nih, untukmu. Ayamnya aja udah makan. Adik perempuan Fu Shui kayaknya nggak pernah dapat perlakuan sebaik ini. Aku kan adik kandungnya. Bahan-bahan impor dari luar negeri, masakan koki Michelin, seharusnya untukku. Kenapa kakak ngizinin ayam jelek itu naik ke meja makan? Mau minum jus jeruk ya? Kamu makan dulu pelan-pelan. Aku akan peras sendiri untukmu. Dijamin nggak ada ampasnya. Minum jus jeruk yang kamu mau. Aku nggak mau minum jus jerukmu. Kamu ini anak kampungan, masih milih-milih lagi. Apa sih benda sial yang kamu pakai itu? Ini bukan benda sial. Ini bukan benda sial? Masa sih ini benda pembawa keberuntungan? Kamu lebih baik tahu diri, bawa pergi benda sialmu dan pergi dari keluarga Fu. Kalau begitu, aku bisa berbesar hati. Dan gak akan menuntut kamu karena membuat rumahku berantakan. Tapi kakakmu yang berlutut di depanku, mohon aku datang ke rumahmu. Kalau aku pergi, kakakmu dan keluarga Fu akan mengalami hal buruk loh. Konyol, kakakku adalah CEO grup perusahaan Fu. Mana mungkin dia bersujud pada pengemis kotor sepertimu. Lagi pula, keluarga Fu yang terhormat ini sedang berada di puncak kejayaan, tidak pernah mengalami kemalangan. Bualanmu keterlaluan. Kamu sungguh mengira dirimu adalah orang penting? Karena kamu tidak tahu malu, aku akan memberimu pelajaran. Kamu berani menyusahkanku. Riasan yang kukerjakan hari ini jadi rusak semua. Bukannya kamu sendiri yang menumpahkannya? Aku tidak akan memaafkanmu.
Kenapa tanganku begini? Seperti dikendalikan orang. Kamu terlalu berisik. Aku tidak suka. Jangan mendekat, jangan. Pergi. Pergi. Jangan mendekat. Pergi. Ini berisik dan kacau sekali, tidak tahu aturan. Pelayan, cepat usir binatang ini keluar dari sini. Baik. Api kembali. Ibu gadis kampungan itu mengerjaiku. Kenapa kamu masih memakai benda ini? Tidak ada yang mengajarimu bahwa di pesta orang lain tidak boleh memakai benda sial seperti ini? Dan ayahmu ini juga sama sialnya sepertimu. Api tidak membawa sial. Api bahkan pernah melindungi keluarga Fu kalian. Konyol. Keluarga Fu yang terhormat ini perlu dilindungi seekor ayam. Aku sudah berulang kali membiarkanmu berulah di rumah Fu, tidak mempermasalahkannya. Tapi hari ini adalah hari penting pestaku menjamu tamu. Kamu malah menambah masalah. Ibu, gadis kampungan ini tidak hanya tidak tahu aturan, tapi juga sangat aneh. Dan ayamnya juga seperti benar-benar mengerti perkataannya. Jangan-jangan dia membawa sesuatu yang aneh? Apa yang bisa dia bawa? Cuman gadis liar dari desa. Kalaupun ada sesuatu, pasti sesuatu yang kotor. Karena kamu tidak tahu aturan, merusak pestaku, jangan salahkan aku kalau aku tidak lagi bersikap baik. Pelayan, usir pengemis dan binatang ini. Keluar dari keluarga Fu. Baik. Kamu yakin kalau kami pergi keluargamu akan bernasib sial loh? Kalau begitu, aku ingin lihat apakah keluarga Fu yang terhormat ini akan bernasib sial karena seorang gadis kecil sepertimu. Cepat tangkap. Lepaskan. Waktu sadar Tuan An semakin sedikit. Obat penenang juga kurang efektif. Sisa hidupnya mungkin hanya bisa dikurung di kamar. Ini bagaimana ya? Kenapa Tuan belum pulang? Ada harapan. Ada harapan. Ada harapan, anak kita ada harapan. Dengar-dengar anak keluarga Cheng itu kambuh lagi. Memang setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Iya, ambil contoh aku. Harta melimpah, cucu banyak. Tapi dari ketiga cucuku ini, tiga-tiganya bodoh. Setidaknya kamu masih punya cucu. Aku bayangan cucu saja belum lihat. Garis keturunan keluarga kami ini takutnya akan putus di tanganku. Entah bagaimana kabarnya dia cari obat di luar. Bagaimana hasilnya? Ayo, mari kita lihat. Ayo. Cheng, kenapa baru pulang? Jangan bicara. Mobil rusak saat perjalanan pulang. Menyewa gerobak keledai penduduk setempat. Terpaksa di jalan berputar 3 hari baru sampai. Bagaimana keadaan? Andia? Mungkin kedepannya hanya bisa dikurung di dalam rumah. Kali ini pasti bisa menyelamatkan An. Cheng, apa ini? Bukankah ini sebotol Wai Wai Shuang yang hampir kedaluarsa? Apa katamu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wai Wai Shuang apa? Ini bukan Wai Wai Shuang biasa. Ini adalah Wai Wai Shuang yang diminum oleh Xuanji Guanzu. Ini benda sakti yang bisa menyelamatkan anakku. Cheng, apa kamu khawatir dengan anakmu sampai jadi gila? Iya, kepala keluarga Cheng. Kita harus percaya pada sains. Kamu ngerti apa? Barang dari Xuanji Guanzu pasti bisa menyelamatkan anakku. Minggir. Ayah. Ibu. Dia benar-benar sadar. Ayah, ibu. Anakku akhirnya sadar. Benar-benar terbangun. Hei Lao Cheng, tadi kau bilang apa, Master Xuanji? Dia masih punya Wai Wai Shuang nggak? Aku mau bayar mahal. Dia di mana sekarang? Tadi siapa yang bilang aku gila?
Aduh, mulutku ini memang tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Kali ini kau benar-benar dapat orang hebat ya. Bisa tidak kasih tahu kami kondisi keluarga kami bagaimana? Kau kan juga tahu, cepat ceritakan. Tuan ada masalah. Keluarga Fu yang Tuan suruh kami awasi kena masalah besar. Nyonya Fu yang tidak tahu diri itu bahkan mau mengusir Master Xuanji. Apa? Berani mengganggu orang yang berjasa pada keluarga Cheng. Siapkan hadiah dan mobil ke keluarga Fu. Baik. Hehe, kebetulan bisa di depan Master Xuanji. Tunjukkan performa. Asal bisa mengundang Master Xuanji pulang, maka keluarga Chengku masih khawatir tidak bisa masuk keluarga top. Ini. Lauli, kita. Cepat siapkan jet pribadi untukku. Siapkan hadiah mewah. Segera ke keluarga Fu. Aduh. Dulangi keluarga-keluarga ini. Cepat. Kirim hadiah ke keluarga Fu. Bawa hadiah mewah ke keluarga Fu. Biar aku duluan, cucuku masih menunggu pulih kecerdasannya. Aku belum punya cucu. Biar aku punya dulu baru bicara. Minggir kau. Pergi sana. Dasar orang tua. Tunggu aku dong. Ada apa ini? Ini cuaca cerah loh. Kok tiba-tiba ada petir? Iya ya. Ini cuma suara petir saja. Apa yang perlu ditakutkan? Pelayan, usir gadis kotor dan bau ini bersama binatang ini keluar dari sini. Baik. Kamu yakin? Apa maksudmu? Kamu harus tahu, karena ada aku dan api di sini, kamu baru bisa sehat dan berdiri di sini bicara. Berani sekali kamu membual, tidak takut lidahmu keseleo. Aku perlu bergantung pada seorang. Gadis kampungan seperti kamu? Dan hewan berbulu ini? Betul. Ibu bisa sembuh karena dia orang baik, pasti dilindungi Tuhan. Apa urusannya denganmu? Walaupun kalian sangat menyebalkan, tapi aku didatangkan karena Kak Ming Yuan berlutut memohon padaku. Kalau dia tidak menyuruhku pergi, aku tidak akan pergi. Bu, lihatlah dia. Dia benar-benar memaksa dan ngeyel. Ingin menempel pada keluarga kita, keluarga Fu. Sudah. Aku tidak percaya. Hari ini aku tidak bisa mengatasi gadis kecil berambut kuning ini. Pelayan. Ibu, 4 keluarga besar Kota Sungai mengirim kabar. Keempat kepala keluarga akan segera tiba. Apa? Keempat kepala keluarga dari 4 keluarga besar. Sedang dalam perjalanan ke keluarga kita, keluarga Fu. Itu kan keluarga kaya dan bangsawan Kota Sungai. Kenapa tiba-tiba mengunjungi keluarga kita? Katanya, 4 keluarga besar Kota Sungai menguasai separuh Kota Sungai, memegang aset ratusan miliar. Proyek mereka, kerjasama dengan siapapun, bisa untung berkali-kali lipat. Mungkinkah mereka melihat perusahaan Fu akan go public? Bu, aku tahu. Beberapa waktu lalu, aku aktif di kalangan sosialita. Jadi agak terkenal juga. Pasti para putra dari 4 keluarga besar memperhatikanku. Mau datang melamar. Memang putriku. Biar ibu lihat. Bisa membuat 4 keluarga besar datang melamar sekaligus. Kalau bisa menjalin hubungan dengan 4 keluarga besar, masa depan keluarga Fu pasti. Para kepala keluarga yang begitu terhormat datang ke rumah kita, ini kesempatan langka. Kita harus memberi mereka kesan yang baik. Betul. Kita cepat ganti baju yang lebih pantas. Ayo. Cantik sekali. Kenapa kau masih berdiri di sini pakai baju begini? Masih pakai benda sial ini? Nanti kalau mengganggu keempat kepala keluarga, ku buat kau menyesal. Tidak boleh dilepas. Apa katamu? Kalau dilepas, akibatnya kau tidak akan sanggup tanggung. Aku tidak ada waktu bermain-main denganmu. Aku perintahkan kau cepat lepaskan benda sial ini untukku. Kakak Ming Yuan tidak memberitahumu alasan kau masih bisa selamat sampai sekarang semua karena ini. Kalau ini dilepas, tidak hanya kau yang akan mati, keluargamu, keluarga Fu juga akan dihancurkan oleh hukuman langit. Masih yakin mau melepasnya? Wah, mulut besar sekali anak kecil ini. Dia siapa sih? Lucu sekali. Keluarga Fu yang terhormat masa bisa hancur karena sepotong kain usang ini. Tak disangka, di usia muda begitu hatimu sangat licik. Aku tidak akan mengizinkan orang jahat sepertimu tinggal di keluarga Fu. Aku peringatkan untuk terakhir kali. Jimat ini menentukan hidup matimu. Kau yakin mau melepasnya?
Aku justru tidak percaya omong kosong ini. Aduh, Sayang sekali 20 tahun umur yang dikorbankan kakak Minyuan. aku ingin lihat bagaimana sepotong kain usang ini bisa menentukan hidup matiku. Tanganku? Tanganku. Tuan Muda, Tuan Muda, tidak baik Nyonya dan Nona. Sedang bertengkar dengan Nona Miao Miao. Nyonya bahkan bilang akan mengusir Nona Miao Miao. Cepat pergi lihat. Apa? Jimat pengikat nyawa sudah dilepas. Jatah umurmu menyusut. Kau paling lama hidup tidak sampai sebulan. Kamu? Ibuku jelas-jelas wajahnya berseri-seri. Mana mirip orang yang mau mati. Masih saja menebar kabar bohong di sini. Ini cuma kain dekil pembawa sial. Aku bukan cuma mau buang. Aku juga mau injak. Lihat aku baik-baik saja kan? Ada apa ini? Ibu! Mulut ibu? Mulutku kenapa? darah. Barusan Nyonya Fu cuma memaki gadis kecil ini beberapa kata. Mulutnya langsung sobek menganga dan mengeluarkan banyak darah. Jangan-jangan gadis ini tidak berbohong? Jimat dekil ini begitu dilepas? Keluarga Fu akan terkena hukuman langit. Siang bolong begini pura-pura jadi hantu. Ini cuma kena pecahan kaca, terluka sedikit saja. Pengawal, tangkap gadis pembawa sial ini. Siap. Hadiah dari 4 keluarga besar tiba. Selesai. Gadis brengsek ini menyinggung 4 keluarga besar. Keluarga Fu kita tidak akan sanggup meminta maaf. Kebetulan si pengemis brengsek ini menghina 4 keluarga besar, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Aku lihat bagaimana caramu, gadis kampungan liar ini, dan ayam jelekmu menyelesaikan masalah ini. Keluarga Cheng mengirimkan sebuah kalung berlian merah muda senilai 50 juta. Keluarga Zhang mengirimkan sebuah rumah tradisional di dalam Ring Road 2 ibu kota. Keluarga Wang mengirimkan sebuah taman bermain Disney. Keluarga Li mengirimkan grup Li dengan 20% sahamnya dalam bentuk dokumen pengalihan saham. Ya ampun, hadiah dari 4 keluarga besar ini sungguh luar biasa mewahnya. Satu persatu mereka sangat royal. Keluarga Fu ini bagaimana bisa dekat dengan keempat keluarga besar itu? Iya, betul. Ada kalung berlian merah muda yang tak ternilai harganya. Ada juga yang disukai anak perempuan. Taman bermain Disney. Jangan-jangan... Ibu, aku benar-benar diincar oleh keempat keluarga besar dan mereka datang untuk melamar. Xiaosui, kau memang pantas jadi anak ibu. Nanti, apapun pilihanmu dari keempat keluarga besar ini, yang manapun, keluarga kita, keluarga Fu, pasti bisa masuk ke dalam keluarga elit kota sungai. Cepat, ikut ibu menyambut keempat kepala pelayan itu. Kepala Cheng, kepala Zhang, kepala Li, kepala Wang. Kalian membawa begitu banyak hadiah berharga. Apa maksudnya? Kami hanya menjalankan perintah kepala keluarga. Datang lebih dulu ke keluarga Fu untuk mengirim hadiah. Selain itu, kami tidak tahu apa-apa. Tapi keempat kepala keluarga akan segera tiba. Ibu Fu akan segera tahu untuk urusan apa. Iya juga, keluarga Fu kami kan keluarga kaya. Urusan penting seperti lamaran memang seharusnya dilakukan langsung oleh kepala keluarga. Baik. Keempat kepala, mari kita segera duduk. Begitu keempat kepala keluarga tiba, kita langsung mulai jamuan. Silakan. Ibu, keempat kepala keluarga akan segera tiba. Si gadis brengsek ini masih di sini. Kalau karena dia urusan lamaranku jadi terganggu, dampaknya akan memengaruhi masa depan keluarga Fu kita. Betul katamu. Sekarang, putriku sedang diperebutkan oleh 4 keluarga besar. Kita tidak boleh karena pengemis sialan ini merusak masa depannya. Hai orang-orang, usir perempuan pembawa sial ini keluar dari keluarga Fu. Siap.
keluarga Fu akan binasa. Kak Ming Yuan, sayang sekali 20 tahun umur yang kau korbankan. Hilang begitu saja. Syukurlah. Nona Miao Miao, kau baik-baik saja? Jimat pengikat nyawanya mana? Jimat pengikat nyawa itu hilang kemana? Mingguan, maksudmu kain sialan yang dipakai di lengan pengemis ini? Dasar perempuan nakal ini, berani-beraninya memakai barang sial seperti itu di depan banyak tamu. Langsung saja kusobek. Apa kau menyobeknya? Tidak. Mingguan, ini kan cuma kain sialan, ada apa sih yang penting? Kalian sama sekali tidak tahu apa-apa. Ibu, ini bukan kain sialan. Ini adalah jimat pengikat nyawa yang khusus digambar Nona Miao Miao untuk ibu. Dan bukankah sudah kukatakan, Miao Miao bukan orang biasa, jangan sampai kalian menyepelekannya. Kenapa kalian tidak mau mendengarkan? Jimat pengikat nyawa apa lagi, Mingguan? Kenapa kau jadi ikut-ikutan seperti perempuan gila ini? Bicara aneh-aneh. Jimat pengikat nyawa jatuh. Hukuman langit akan datang. Keluarga Fu tamat. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Mingguan, buku yang kau baca itu masuk ke perut ya? Dibuat main-main oleh anak kecil sialan. Keluarga Fu kita mana mungkin bisa runtuh hanya karena barang sialan seperti ini? Iya, lagi pula keluarga Fu kita sebentar lagi akan menikah dengan 4 keluarga besar. Masa depan sangat cerah, Kak. Kalian. Nona Miao Miao. Kumohon, ibu saya memang bodoh, tapi dia tidak bermaksud menyinggungmu. Pasti masih ada cara, kan? Mingguan, cepat bangun. Kamu ini putra sulung keluarga Fu yang terhormat. Mengapa merendahkan dirimu sendiri, sampai-sampai berlutut di depan si gadis sial itu? Nona Miao Miao, aku mohon padamu. Coba pikirkan caranya. Selamatkan ibuku dan keluarga Fu. Kamu sudah memberi anakku ramuan apa sih? Sampai sekarang dia masih membelamu. Kakak Ming Yuan, jimat pengikat nyawa sudah dilepas. Perbuatan keluarga Fu yang melawan takdir tidak bisa lagi disembunyikan. Hukuman langit akan segera datang. Ibumu dan keluarga Fu sudah tidak tertolong lagi. Jangan. Kurasa yang tidak tertolong itu adalah kamu. Keluarga Fu kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Incaran 4 keluarga besar yang berebut ingin menjalin hubungan pernikahan. Masa bisa seperti yang kamu katakan? Nona Miao Miao, aku minta maaf padamu, jangan pergi. Aku minta maaf padamu. Aku mohon padamu. Coba pikirkan lagi caranya. Selamatkan keluarga Fu kami. Dan selamatkan ibuku. Sudah datang. Mingguan, cepat bangun. Hukuman langit apaan sih? Cuman suara petir doang. Hari ini aku akan berdiri di sini. Akan kulihat apakah benar-benar akan kena hukuman langit. Ibu, jangan bicara lagi. Kalau Miao Miao tidak memaafkan keluarga Fu kami, aku tidak akan bangun. Dasar perempuan jalang, membujuk kakakku sampai jadi rendah diri seperti pelayan. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Darah. Ibu. Wajahku. Apa kamu si gadis sial ini mengguna ilmu sihir apa hingga wajah putriku jadi seperti ini? Putriku ini akan menikah dengan salah satu dari 4 keluarga besar. Kamu melukainya, aku tidak akan membiarkanmu. Ibu. Wajahmu. Wajahku. Apa yang terjadi dengan wajahku? Seseorang cepat ambilkan cermin. Kenapa wajahku bisa berubah seperti ini? Ibu, kenapa bisul merahmu tumbuh lagi? Bukankah aku sudah sembuh? Kenapa bisul merah di wajahku muncul lagi? Mungkinkah seperti yang dikatakan pengemis brengsek itu, ini adalah hukuman langit? Nona Miao Miao, kumohon, tolong selamatkan ibuku. Tolong selamatkan ibuku. Aku mohon padamu. Keluarga Fu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Miao Miao harus pergi. Tidak mungkin.
Di dunia ini tidak mungkin ada yang namanya hukuman langit. Aku tahu, pasti karena penyakitku baru saja sembuh. Jadi daya tahan tubuhku belum baik. Gejala ini kambuh lagi adalah hal yang wajar. Ya, itu wajar. Anak perempuan brengsek. Keempat kepala keluarga besar akan segera tiba. Kamu masih belum segera minggat? Biarkan aku menemui pemimpin kuil Xuanji dulu. Anakku impoten. Dasar tidak tahu malu, anakmu impoten, masih merasa bangga. Kalau bukan karena aku, kalian bisa punya kesempatan kenal dengan pemimpin kuil Xuanji. Ah, sudahlah. Biarkan aku mengundang pemimpin kuil Xuanji dulu. Cucuku masih menunggu untuk jadi pintar. Kalian semua antri di belakangku. Jangan bertengkar, pintu keluarga Fu terbuka. Nak, keempat kepala keluarga besar ini sudah datang. Mulai sekarang keluarga kita akan menanjak kariernya. Ibu tolong lihat apakah rambutku berantakan. Tidak berantakan. Anakku ini bagaimanapun dilihatnya cantik. Nanti, kamu harus tampil baik di depan keempat kepala keluarga besar. Ayo. Lihatlah, keluarga Fuku tidak hanya tidak terkena hukuman langit apapun, bahkan berhubungan baik dengan 4 keluarga besar. Masa depan. Sangat cerah. Masih bicara tentang hukuman langit yang menghancurkan? Itu semua omong kosong darimu, gadis liar. Ku beritahu kamu, kalau kamu tidak segera minggat dariku, hati-hati, ku buat kamu makan nasi penjara seumur hidup. Keempat kepala keluarga datang dari jauh untuk melamar. Maaf, kami tidak menyambut dari jauh. Silakan masuk, silakan masuk. Melamar? Melamar apa? Melamar apa? Melamar? Kami menyambut pemimpin kuil Xuanji. Kami menyambut pemimpin kuil Xuanji. Para kepala keluarga, apa kalian salah orang? Bukankah kalian membawa hadiah mewah? Untuk melamar putriku Fusue. Siapa bilang kami datang untuk melamar? Kami datang untuk menemui Guanzhou Xuanji. Hadiah itu juga untuk Guanzhou Xuanji. Kau ini siapa? Aku... Guanzhou Xuanji? Bagaimana bisa aku tidak dengar anak liar ini adalah Guanzhou Xuanji? Benar, dia cuma pengemis yang numpang di keluarga Fu, mulutnya penuh omong kosong, tingkahnya aneh. Apa kalian keliru? Benda tak berakal. Guanzhou Xuanji hanya dengan meminum sebotol Wai Wai Shuang, anakku yang sudah gila setengah tahun langsung sembuh total. Orang suci seperti ini bisa kalian hina? Guanzhou Xuanji, bagaimana kalau keluarga Cheng yang menanganinya untukmu? Memberi pelajaran pada keluarga Fu yang tak tahu diri ini. Perbuatan keluarga Fu mengubah takdir melawan langit telah diketahui oleh langit. Hukuman langit telah tiba. Tak perlu ada yang turun tangan. Keluarga Fu sudah tamat. Ya. Rupanya kau belum tahu, Guanzhou Xuanji bisa menentukan hidup mati, kemampuan mencari jalan hidup. Dulu anakmu dengan susah payah mencari Guanzhou Xuanji untuk memperpanjang umurmu. Tapi kalian sekarang malah mau mengusir Guanzhou Xuanji? Aku bilang, kepala keluarga Cheng. Kenapa kau juga tertipu oleh gadis sial ini tertipu? Lagi pula dia cuma anak 5 tahun, bagaimana mungkin menentukan hidup mati seseorang dan mencari jalan keluar? Aku adalah nyonya keluarga Fu. Aku pasti tidak akan tertipu oleh pengemis busuk ini. Ibu, jangan bicara lagi. Nona Miao Miao. Aku minta maaf atas nama keluarga Fu. Aku bersedia menggunakan 20 tahun lagi tidak? Aku bersedia menggunakan nyawaku. Untuk menebus hukuman langit keluarga Fu, kumohon tolong selamatkan keluarga Fu. Ibu, kakak Mingyuan punya niat bakti. Menggunakan 20 tahun umurnya untuk menukar keselamatanmu. Tapi tak disangka kau sangat bodoh melepas jimat pengikat nyawa. Sekarang perubahan nasib gagal, kakak Mingyuan sia-sia menghilang 20 tahun umur, keluarga Fu juga akan hancur. Jika kau ingin menyelamatkan, manfaatkan waktu sebelum kau mati. Hargai baik-baik waktu dengan hari-hari terakhir bersama keluarga. Maksudmu anakku menggunakan 20 tahun umurnya untuk menukar keselamatanku, tapi perubahan nasib gagal. Omong kosong. Anakku muda dan sehat. Aku juga sudah sembuh, tidak ada masalah sama sekali. Justru kau berkali-kali mengutuk keluarga Fu.
Aku beritahu, hari ini meskipun 4 keluarga besar melindungimu, perseteruan ini pasti kujalin denganmu. Ada apa denganmu kakak-kakak? Mingyuan. Ada apa, Kak? Mingyuan, kenapa kau jadi seperti ini? Sayang sekali, anak laki-laki keluarga Fu sangat berbakti, tapi akhirnya tidak berakhir baik. Pemimpin kuil Xuanji. Tunggu aku. Mingyuan, bagaimana bisa kau jadi seperti ini? Ini hukuman langit, hukuman langit. Mungkinkah dia benar-benar orang yang kakak undang untuk menyelamatkan ibu, tapi aku dan ibu malah mengusirnya? Selesai, selesai. Aku menyiramnya dengan jus jeruk. Aku juga membujuk ibu untuk merobek kertas putihnya. Aku pasti akan celaka. Apa? Kau bahkan melakukan hal-hal bodoh ini? Bagaimana aku tahu? Dia cuma seorang gadis yang membawa ayam busuk. Yang ucapannya ternyata benar. Tanganku. Xiao Sui. Apa katamu? Pabrik di utara kota diterjang banjir. Semua peralatannya rusak total. Proyek 500 juta perusahaan, uangnya dibawa kabur orang. Rantai pendanaan perusahaan putus. Bangkrut? Apa? Keluarga Fuku jelas-jelas sedang naik daun. Bagaimana bisa begini? Nyonya Fu, 4 keluarga besar berpesan. Keluarga Fu menganiaya kepala kuil Xuanji. Hukuman mati tak terhindarkan. Keluarga Fu sudah dikucilkan oleh seluruh industri. Bagaimana bisa begini? Apakah keluarga Fu kami benar-benar akan hancur? Keluarga Fu sudah jatuh. Kita pergi juga yuk. Ayo pergi, agar tidak ketularan sial. Kalian jangan. Sekarang keluarga Fu tamat. Kalian jangan pergi. Tanganku. Bagaimana bisa begini? Kenapa bisa begini? Pemimpin kuil. Keluarga Fu gagal mengubah nasib. Miao Miao seharusnya sudah di keluarga Fu, mengumpulkan semua keberuntungan. Sekarang masih kurang sedikit. Bagaimana kalau kita coba ke keluarga lain? Pemimpin kuil Xuanji, keluarga Cheng siap mengikuti arahan Anda. Bagaimana kalau coba ke keluarga Cheng? Ayo, penyakit anakmu sudah sembuh dari dulu. Jangan ikut berebut dengan kami dong. Pemimpin kuil Xuanji, lebih baik ke keluarga Li saya. Pemimpin kuil Xuanji. Keluarga Wang pasti tidak akan mengecewakan Anda. Datanglah ke keluarga Wang. Pemimpin kuil Xuanji, datanglah ke keluarga Slamet kami. Ke keluarga Slamet kami. Bahkan jika Anda menginginkan bintang di langit, kami pasti akan memenuhinya. Keempat kepala keluarga ini, walaupun keberuntungannya tipis, tapi untuk mengisi satu manik, sudah hampir cukup. Lalu, siapa yang harus kupilih? Pemimpin kuil Xuanji. Ke keluarga Slamet saya. Ke keluarga Wang saya. 1, 2, 3. Siapa yang kena? Dialah yang terpilih. Pemimpin kuil Xuanji. Keluarga kami terpilih. Keluarga Slamet kami, 3 cucu yang bodoh itu bisa diselamatkan. Silakan pemimpin kuil Xuanji. Silakan pemimpin kuil. Anak laki-laki saya dan istrinya meninggal karena kecelakaan.
meninggalkan 3 cucu. Tapi ketiga cucu ini terlahir bodoh dan tidak bisa bicara, malah suka makan makhluk hidup. Dokter dari dalam dan luar negeri semua tidak bisa mengatasi penyakit ini. Mereka tidak berdaya. Apa yang harus dilakukan keluarga Zhang ini? Ibu, jangan khawatir. Tuan-tuan kecil pasti akan baik-baik saja. Pasti ada orang suci yang bisa menyembuhkan mereka. Pemimpin kuil Xuanji, silakan. Suami. Pemimpin kuil Xuanji, silakan duduk. Suami. Ini dari mana dibawanya? Gadis kampung liar. Keluarga Zhang saya itu adalah salah satu keluarga teratas di kota sungai. Bukan sembarang orang bisa masuk. Pemimpin kuil Xuanji bukanlah gadis liar dari kampung. Dia sengaja saya undang kemari untuk mengobati penyakit cucu saya, orang yang sangat hebat. Pemimpin kuil Xuanji perjalanan jauh, pasti Anda lelah. Siapkan camilan untuk pemimpin kuil Xuanji. Saya sendiri saja. Pemimpin kuil Xuanji, Anda tunggu sebentar. Saya akan segera siapkan camilan untuk Anda. Suami. Kapan suami pernah melakukan sendiri untuk memperlakukan orang luar? Jangan-jangan dia adalah anak haram yang diam-diam dipelihara suami di luar. Si anak haram ini. Jangan-jangan dengan dalih mengobati cucu saya ingin meracuni cucu saya untuk mewarisi harta keluarga. Ibu tua paling menyayangi ketiga cicit ini. Kalau dia tahu ada gadis liar seperti ini yang ingin merebut harta warisan dari cicitnya, pasti si gadis liar ini akan mendapat masalah. Ibu. Sebenarnya saya tidak ingin mengganggu ibu. Tapi bapak ini, dia seperti kerasukan. Mau memanggil seorang gadis kecil untuk mengobati cicit ibu. Anak perempuan yang belum dewasa itu, bisa apa dia mengobati penyakit? Kalau dia memberi cicit ibu makan pil-pil sembarangan lalu meracuni mereka, maka saya juga tidak mau hidup lagi. Ternyata ada orang yang berhati jahat seperti ini. Ingin menyakiti 3 cicit saya. Saya ingin lihat dia itu orang macam apa. Kamu adalah orang yang mengobati 3 cicit saya. Belum mulai mengobati, sudah bersikap sombong. Karena Miao Miao sudah datang ke keluarga Zhang, 3 kakak laki-laki ini pasti akan sembuh. Dokter saja tidak bisa mengatasi penyakit keterbelakangan mental ini. Seorang gadis kecil bisa apa? Tolong berhati-hati. Ibu, dia pasti penipu. Ibu. Pemimpin kuil Xuanji adalah orang yang saya undang khusus untuk mengobati 3 cicit ibu. Ibu jangan sampai menyinggung dia. Dia adalah orang yang saya datangi khusus ke keluarga Fu untuk memohon. Kamu sendiri yang pergi mengundang. Sombong sekali. Makan makhluk hidup. Makan pemberian orang, mulut jadi manis. Sudah waktunya berobat. Sombong, tidak takut lidahmu terkilir? Jangan salahkan aku kalau tidak memberitahumu. Saat cucu-cucuku sedang makan, tidak ada yang boleh mendekat. Kalau tidak, mereka akan mengamuk dan memukul orang. Guanzu Xuanji, bagaimana kalau nanti saja kamu obati mereka? Terakhir kali mereka makan, aku mendekat dan membuat mereka marah. Mereka sampai memukul kakeknya sendiri. Tidak apa-apa, mereka tidak akan menyakitiku. Sombong, tidak takut lidahmu terkilir. Nanti kalau cicit-cicitku melukaimu, keluarga kami tidak akan mengganti biaya pengobatan. Kakak-kakak, tenang. Mengira diri sendiri siapa yang hebat. Suruh cicit-cicitku diam. Nah, baru pintar. Anak yang suka memukul itu anak nakal. Sudah kuduga, aku pasti tidak salah memohon bantuan. Guanzu Xuanji pasti bisa menyelamatkan ketiga cucuku dari penderitaan. Guanzu Xuanji, bisakah Anda melihat mengapa ketiga cucuku ini menjadi bodoh? Seorang gadis kecil mana mungkin bisa tahu. Dokter saja tidak tahu penyebab kebodohan ini. Oh, ternyata begitu. Guanzu Xuanji, apakah Anda sudah tahu penyebab ketiga cucuku menjadi bodoh? Ya, makam leluhur keluarga Slamet sudah diambil alih ular-ular jadi rumahnya. Langit mengira keturunan keluarga Slamet adalah ular.
Sekarang ketiga kakak ini suka melindungi makanan, suka makan makhluk hidup. Ini semua sifat ular. Tidak mungkin. Makam kakek dulu aku sendiri yang awasi perbaikannya. Ketat sekali. Bahkan lalat pun tak bisa masuk. Lagi pula setiap tahun aku ziarah ke sana. Tak pernah lihat ada ular. Kalau kamu tidak percaya miau-miau, ya buka saja peti matinya dan periksa. Nanti juga ketahuan. Kamu anak perempuan gila. Kakekku sudah dimakamkan bertahun-tahun. Membuka peti matinya berarti membuatnya tidak tenang setelah mati. Mudah-mudah sudah tukang bohong. Bilang apa lagi? Di makam kakek kami ada ular. Aku tidak percaya. Aku tidak bohong. Akhir-akhir ini kamu sering mimpi kakek di sampingmu, kan? Memangnya kenapa kalau mimpi? Kakek sangat merindukanku. Baru datang dalam mimpiku. Kakek Zhang sekarang tak punya rumah dan berkeliaran. Menurutku, dia tidak terlalu merindukanmu, malah sangat membencimu. Kamu ngomong apa sih? Kamu lihat kemana? Apa di belakangku ada hantu? Selama ular di makam kakek Zhang belum diselesaikan penyakit keterbelakangan mental, 3 cicitmu tidak akan pernah sembuh. Ibu, setujulah untuk membuka peti matinya. Kalau benar ada ular di dalam peti ini, tidak hanya membahayakan cucu-cucu kita, ayah di alam baka pun tidak akan tenang. Demi keturunan keluarga Slamet, pilihlah hari yang baik untuk membuka petinya. Aku sudah hampir mati. Xiao Sui juga kehilangan satu tangannya. Mingyuan. Demi aku juga sudah mengorbankan 20 tahun umurnya. Apakah keluarga Fuku benar-benar akan hancur? Pemimpin kuil Xuanji bisa menyelamatkanku sekali. Pasti bisa menyelamatkanku untuk kedua kalinya. Dia pasti punya cara untuk menghadapi hukuman langit. Mingyuan, cepat bantu aku bangun. Kita pergi minta maaf ke pemimpin kuil Xuanji. Dia pasti akan memaafkan kita. Menyelamatkan keluarga Fuku. Cepat. Keluarga Fu meminta bertemu dengan Master Xuanji. Master Xuanji adalah anggota keluarga Fu. Mau ditemui? Suruh mereka pulang. Miao-miao juga tidak bisa berbuat apa-apa. Master Xuanji tidak ingin bertemu dengan kalian. Silakan pulang. Pasti karena hal-hal bodoh yang kulakukan sebelumnya. Aku melakukan hal-hal bodoh itu. Membuat Master Xuanji tidak senang. Sehingga dia tidak mau memaafkan kami. Master Xuanji, kami mohon maafkan kami. Semua karena aku sebelumnya terlalu jahat padamu. Semua salahku. Semua salahku. Mohon Master Xuanji maafkan kami. Master Xuanji, mohon maafkan kami. Master Xuanji, mohon maafkan kami. Setelah jimat pengikat nyawa dilepas, takdir sudah ditetapkan. Tidak ada daya untuk mengubahnya. Ini semua karena dirimu sendiri yang menanggung akibatnya. Ini semua karena kamu sendiri, akibat perbuatanmu. Baik. Kami mengerti. Terima kasih atas peringatan Master Xuanji. Ibu, kita pulang ke rumah. Menyinggung Master Xuanji, mungkin sudah tidak tertolong lagi. Master Xuanji, silakan kunjungi keluarga Cheng saya terlebih dahulu. Kunjungi keluarga Wang saya. Mohon Master Xuanji, kunjungi keluarga Li saya. Harus kunjungi keluarga Cheng saya. Kunjungi keluarga Cheng saya.
Kunjungi keluarga Wang saya. Kunjungi keluarga Cheng saya. Miao Miao sekarang belum selesai membantu keluarga Zhang menyelesaikan urusan. Tidak bisa mengingkari janji dan pergi dulu. Kalian pulang dulu saja. Terima kasih Master Xuanji. Lain kali saya pasti undang Master Xuanji terlebih dahulu. Kau tua bangka, penyakit anakmu bukannya sudah sembuh sejak lama? Jangan bicara dulu, biarkan saya. Saya pergi dulu. Pergi sana. Kapan giliran kalian? Pergi sana. Aku bunuh kau. Ayah, maafkan anakmu yang tidak berbakti. Demi ketiga cucumu ini, hari ini kami datang mengganggumu. Ini jimat perlindungan buatan Miao Miao sendiri. Bisa melindungi kita semua agar tidak digigit ular. Ibu, benar-benar mau membuka peti mati? Perempuan jahat ini cuma anak kecil. Perkataannya bisa dipercaya berapa persen? Zhang Ping demi dia, yang dibuka adalah peti mati ayah kita. Bagaimana kalau di dalam peti mati tidak ada ular? Ayah sudah lama tertidur. Jika terganggu ketenangan beliau, apakah dia akan menyalahkan kita? Tunggu dulu. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kita sudah sepakat hari ini datang untuk membuka kuburan penyakit. Beberapa cicitmu tidak bisa menunggu. Bagaimana aku tidak tahu? Penyakit beberapa cicit tidak bisa menunggu. Tapi peti mati kakek terbuat dari kayu nanmu berkualitas tinggi. Tidak ada satu celah pun. Aku tidak berbohong, di dalam peti mati memang ada ular. Bu, percayalah pada Master Xuanji. Ibu keluarga Fu itu hanya karena tidak percaya pada Master Xuanji, merobek jimat pengikat nyawa, makanya kena hukuman langit, bahkan tidak sampai sebulan sudah meninggal. Ibu keluarga Fu itu biasanya memang sudah sakit-sakitan. Dia memang tidak akan lama lagi, itu sudah takdirnya. Bu, anak mohon pada ibu, boleh tidak? Apakah ibu tidak ingin selagi masih hidup mendengar cucu-cucu memanggil ibu nenek buyut? Berdiri. Aku bermimpi ingin mendengar cicitku memanggilku nenek buyut. Tapi peti jenazah almarhum suamiku tertutup rapat. Mustahil ada ular di dalamnya. Hari ini kalau di dalam peti tidak ada ular, kau harus berlutut sampai subuh dan bersujud untuk menebus dosamu. Tapi di dunia ini tidak ada yang sanggup menerima sujud dari Miao Miao. Kau juga tidak punya keberuntungan itu. Dasar anak kurang ajar, masih berani membantah. Kalau kau minta ampun padaku sekarang, mungkin aku bisa membuatmu bersujud lebih sedikit. Miao Miao tidak salah. Mengapa harus minta ampun padamu? Menurutmu, di dalam peti ini benar-benar ada ular? Kurasa tidak seperti itu. Kepala keluarga benar-benar akan dibuka? Buka. Buka peti matinya. Buka peti matinya. Kakek Zhang, jangan salahkan kami ya. Bukan kami yang mau buka peti mati kakek. Kakek, kasihan sekali nasibmu. Setelah meninggal masih difitnah orang. Katanya ada ular di dalam peti mati. Terpaksa dibuka. Ayah, sewaktu masih hidup, ayah baik dan penyayang. Zhang Ping juga hanya mendengarkan perkataan si gadis iblis ini. Hingga menggali kuburan ayah. Kalau ayah merasa tidak terima, cari saja si gadis iblis ini. Jangan bikin ribut ya. Peti mati. Ada ular, beneran ada ular. Ibu lihat, benar-benar ada ular. Bagaimana kalau begini? Kamu pergi saja dan minta maaf kepada Guanzu Xuanji, mau tidak? Aku ini orang tua yang sudah setengah masuk liang kubur, harus minta maaf pada anak muda yang masih beberapa tahun umurnya. Tidak pantas. Lagi pula, aku memang tidak mau minta maaf, mau apa?
Apa aku bakal kehilangan sepotong daging? Guanzu Xuanji, maafkan ibu saya, dia tidak tahu kemampuan Anda. Saya mewakilinya untuk meminta maaf pada Anda. Ular ini bagaimana kita tangani? Tentu dilepaskan saja. Tidak pernah dengar ular rumah tidak boleh dipukul? Ular rumah? Iya, dia cuma salah memilih peti mati sebagai rumahnya. Lepaskan saja, sudah selesai. Siapa yang izinkan kamu melepaskan ular itu? Binatang ini mengganggu ketenangan almarhum setelah meninggal. Ayo bunuh dia! Tidak boleh dibunuh. Cuma seekor binatang kecil sepanjang setengah lengan. Masa dia mau melawan? Ibu, Guanzu Xuanji, kalau dia bilang harus dilepaskan, pasti ada alasannya. Ibu jangan ikut-ikutan ribut ya. Aku yang ribut. Aku sudah sangat bermurah hati membiarkan si dukun cilik ini membuka peti mati. Sudah anugerah yang sangat besar. Hari ini aku memang akan membunuh binatang kecil ini. Ayo, halangi mereka semua. Berani. Kenapa? Aku belum mati. Siapa yang tidak mendengarkan kata-kataku, besok semuanya akan kusuruh keluar dari rumah ini. Ibu. Bunuh kamu. Kamu orang jahat, pasti akan mendapat balasan. Aku sudah hidup begitu lama. Garam yang kumakan lebih banyak dari nasi yang kamu makan. Jangan bicara tentang hukum karma di sini. Itu cuma omong kosong. Ibu, bukankah ibu sudah membunuh ular itu? Kenapa masih ada suara ular? Mama ular segera akan kembali. Sekumpulan pengecut. Bukankah cuma kelinci liar? Lihatlah kalian sampai ketakutan seperti ini. Bahkan jika ular sungguhan datang, aku tetap akan membunuhnya. Semua, pegang erat jimat perlindungan. Dengan begitu mama ular tidak akan menggigit kalian. Jimat perlindungan macam apa ini? Sambil dengan jahat membuka peti mati kakek kita, sambil berpura-pura baik hati. Membagikan jimat perlindungan apa? Usia masih muda, kok liciknya begitu dalam? Ibu-ibu, percayalah pada Guanzu Xuanji. Dia tidak akan menyakiti ibu. Cih, aku tidak percaya. Aku sudah hidup lama, apa yang belum kulihat? Masa kalah sama seorang yang masih hijau, gadis kecil. Penipu jalanan bisa menipu kalian. Tapi dia tidak bisa menipuku. Jimat perlindungan ini dibuat sesuai jumlah orang. Kalau disobek, habis. Kalau kamu digigit ular, miau-miau juga tidak bisa berbuat apa-apa. Guanzu, aku tidak percaya masih ada ular. Setiap hari berpura-pura mistis. Aku tetap tidak percaya pada hal ini. Ibu, ada ular. Wah. Ular ini kok cuma ngejar Nenek Zhang terus menggigitnya? Jangan-jangan benar-benar jimat perlindungan ini yang melindungi kita jadi nggak digigit ular. Aduh. Ibu. Aduh. Ibu, gimana kabarnya, Ibu? Ini semua salah Nenek Zhang ini. Nggak dengerin kata-kata pemimpin kuil Xuanji. Maksa mau merobek jimat perlindungan ini. Nah, sekarang digigit kan? Kamu si darah cilik jahat, kamu ngapain? Bikin aku digigit ular sampai begini parahnya. Miau-miau nggak ngapa-ngapain kok. Kan kamu sendiri yang mau nyakitin ular kecil itu. Terus merobek-robek jimat perlindungannya. Ini namanya hukum karma. Aku sarankan kamu cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Nanti kalau terlambat nggak bisa diselamatin. Ibu digigit ular belang. Itu ular paling berbisa di negara kita. Aduh. Seseorang antar aku ke rumah sakit. Masih bengong aja ngapain? Cepat urus, Ibu. Lain kali jangan salah masuk rumah orang lagi ya. Ayo pergi. Pemimpin kuil. Itu 3 cucu saya itu kapan bisa sembuh? Tunggu bentar ya, saya dulu. Kakek Zhang, di peti matimu sudah nggak ada ular lagi. Pulang tidur aja. Pemimpin kuil. Ayah saya beneran ada di sini. Ayah.
Kakak-kakaknya harusnya udah bangun. Kakek. Aduh. Cucu-cucuku sudah sembuh semua. Cepat sini. Cepat bersujud terima kasih ke pemimpin kuil. Terima kasih pemimpin kuil Xuanji. Manis banget. Katanya 3 cucu keluarga Slamet. Terlahir bodoh. Belum lama Master Xuanji ke keluarga Slamet. Cucu-cucu ini kecerdasannya pulih semua. Sudahlah. Ngomongin ini buat apa lagi? Ini semua salahku ya. Ibu. Nenek buyut. Bagus. Kalian semua sudah sembuh ya? Iya. Itu harusnya berterima kasih banyak pada Master Xuanji. Kalau dia bisa selamatkan 3 cicitku, kenapa dia cuma lihat aku digigit ular dan gak mau nolong? Dasar jalang, pasti sengaja. Kalau gitu, kamu suruh ular gigit aku akan balas dengan cara yang sama untuk balas dendam padamu. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua untuk merenovasi makam kakek sekali lagi. Bukankah cucu kakek Zhang ini terlahir bodoh? Sekarang kenapa kelihatannya sama seperti orang normal? Kamu tidak tahu ya? Keluarga kami menemukan seorang ahli misterius bernama Master Xuanji. Begitu dibawa pulang, langsung menyembuhkan penyakit bodoh. Ketiga cucu itu, Master Xuanji ini hebat sekali ya. Tidak hanya itu. Kepala keluarga Fu itu karena tidak mendengarkan perkataan Master Xuanji, kena hukuman langit. Seketika jadi tua lebih dari 20 tahun. Master Xuanji adalah penyelamat kalian bertiga. Kalian harus mengingatnya seumur hidup, ya. Penyelamat apaan? Membuatku kaki jadi lumpuh. Ibu, Master Xuanji memang menyelamatkan 3 cicit ibu. Cuma kebetulan saja ada ular di peti mati. Kalau tidak, kenapa tidak mempedulikan nyawaku? Aku sudah menyuruh orang menyembunyikan ular berbisa di roknya. Begitu dia memakainya, ular itu akan keluar dan menggigitnya dengan keras. Baik, Kak. Master Xuanji akan segera tiba. Mari kita semua ikut aku menyambutnya. Kepala keluarga. Ada apa? Kepala keluarga, ada masalah. Ada apa? Pemimpin kuil Xuanji mana? Pasti si jalang kecil itu. Mati digigit ular kan? Pemimpin kuil dia. Jangan-jangan sudah mati? Siapa yang berani mengutuk pemimpin kuil Xuanji? Hidupnya sudah bosan? Kepala keluarga. Ada masalah. Keluarga He dari ibu kota datang merebut pemimpin kuil Xuanji dari kita. Itu keluarga He, yang teratas di antara keluarga paling terkemuka di ibu kota. Konon katanya keluarga He kekayaannya setara dengan negara. Pemegang kekuasaannya, He Zhou, Juga masih muda dan misterius, tangan besi. Hanya sedikit yang pernah melihat wajah aslinya. Kenapa bisa sampai merendahkan diri datang ke keluarga Slamet di kota sungai? aku lapar. Aku mau makan itu. Pemimpin kuil Xuanji kok masih anak-anak? Pemegang kekuasaan keluarga He kenapa menurut saja padanya? Bahkan mau diperlakukan semaunya? Aku jelas-jelas sudah menyuruh orang meletakkan ular di dalam pakaian berkabungnya. Kenapa dia tidak apa-apa? Keluarga He dari ibu kota minta bertemu dengan pemimpin kuil Xuanji. Kak Hejo, kamu datang juga? 2 tahun lalu pabrik keluargamu membuang limbah mencemari aliran naga dan terkena hukuman langit. Bukannya sudah kuselesaikan? Pemimpin kuil Xuanji. Bukan karena masalah aliran naga, Lalu karena apa? pemimpin kuil Xuanji. Di rumahku, diganggu hantu. Karena keturunan keluarga Zhang sudah sembuh dari sakitnya dan keberuntungan keluarga Zhang sudah kukumpulkan juga, maka Miao Miao akan pergi ke ibu kota untuk membantu Kak Hejo. Baik, kalau begitu aku ikut ke ibu kota, tapi aku harus berpamitan dulu dengan keluarga Zhang. Baik, semua sesuai kehendak pemimpin. Pemimpin kuil Xuanji silakan berganti pakaian. Pemimpin ada ular. Ular kemari jangan nakut-nakuti orang ya. Kak Hejo, lihatlah ular ini sangat jinak, tidak menakutkan. Mau coba elus? Pemimpin kuil Xuanji. Sepertinya lebih baik jangan. Aneh, di dalam pakaian berkabung yang disiapkan keluarga Zhang kok bisa ada ular? Kalian mau apa? Aku ini pelayan keluarga Zhang.
Keluarga kecil sepertimu berani-beraninya di hadapanku mengganggu pemimpin kuil Xuanji. Bawa pergi. Pemimpin kuil Xuanji, ayo pergi. Aku ingin tahu siapa yang berani melepas ular untuk melukai pemimpin. Keluarga He adalah status yang tidak bisa saya langgar. Jika Hezhou merebut orang dari saya tidak bisa menghalanginya. Tidak tahu Tuan He berkunjung hari ini, kami bisa bersiap-siap. Saya dengar keluarga Zhang sangat sopan terhadap orang. Ternyata, malah membalas budi dengan kejahatan pada sang penyelamat. Apa maksud Tuan He? Kalian keluarga Zhang tidak tahu sudah melakukan hal bodoh apa? Berani-beraninya menaruh ular di baju yang akan dipakai kepala kuil Xuanji untuk menggigitnya. Tuan He, kami rutin menyemprot obat pengusir ular. Di rumah tidak ada satupun ular. Walaupun Anda dari keluarga He di ibu kota, Anda tidak bisa seenaknya memfitnah kami. Memfitnah? Ayo, bawa orangnya ke sini. Kamu, 2 tahun lalu, keluarga He saya mengalami bencana besar, hampir punah. Kepala kuil Xuanji yang menyelamatkan keluarga kami. Jadi seluruh keluarga saya menganggap kepala kuil Xuanji sebagai penyelamat. Tapi kalian keluarga Zhang ini, keluarga kecil ini, berani-beraninya mengganggu sang kepala kuil. Karena kalian keluarga Zhang tidak bisa mengurus orang sendiri, maka saya akan bantu mendidiknya. Jatuh ke tangan keluarga He. Tidak mati pun pasti terluka parah. Saya tidak mau mati. Nyonya tua, tolong saya. Ibu, jangan-jangan kamu... Apa yang kamu omongkan? Nyonya tua, Anda yang menyuruh saya di dalam baju duka kepala kuil Xuanji meletakkan ular. Anda juga bilang akan memberi saya 1 juta sebagai uang tutup mulut. Ibu, kamu tidak waras. Memang saya. Lalu kenapa? Justru dia tidak tahu pakai siasat licik apa membuat saya digigit ular berbisa. Dasar perempuan licik. Semua karena kamu, kaki saya jadi cacat. Miao Miao tidak bisa melakukan siasat licik apapun. Miao Miao baik hati memberimu sebuah jimat perlindungan. Kamu yang keras kepala memukul ular kecil di peti mati dan merobek jimat perlindungan. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Bagus, inilah sikap keluarga Zhang terhadap sang penyelamat. Bahkan menyalahkan Guanzu, keluarga He kami, bahkan untuk menjadi budak Guanzu Xuanji pun tidak punya kualifikasi. Sedangkan keluarga Zhang berani melepaskan ular untuk menggigit Guanzu. Mulai sekarang, keluarga Zhang tidak lagi termasuk dalam 4 keluarga besar. Keluarga He pasti akan membuat kalian membayar mahal. Kami, kerabat jauh, semua bergantung pada keluarga Zhang untuk hidup. Sekarang karena nenek tua berbuat jahat, menyinggung Guanzu Xuanji, nanti mungkin bahkan makan kenyang pun tidak bisa. Nenek tua ini kenapa membuat masalah? Aduh. Ini harus bagaimana? Keluarga He pasti akan menepati janjinya. Nenek buyut, kenapa kamu nekat mengganggu Guanzu Xuanji? Dia kan penyelamat kita. Saya mau minta maaf. Ya. Ini saya. Saya seharusnya tidak mendendam padamu, tidak melepaskan ular untuk menggigitmu. Mohon ampuni saya. Guanzu, mari kita tinggalkan keluarga Zhang. Orang yang tidak tahu terima kasih seperti ini tidak layak. Guanzu. Aduh. Halo. Apa? Keluarga Slamet telah menyinggung Guanzu Xuanji. Guanzu sudah meninggalkan kota sungai. Tidak. Sepertinya ada yang datang. Kami bersumpah akan mengikuti Guanzu Xuanji sampai mati. Miao Miao sekarang punya 2 permen. 1 untuk kakek He. Kalau yang 1 ini, bagi-bagi saja kalian. Terima kasih, Guanzu. Terima kasih, Guanzu. Terima kasih, Guanzu. Permen pemberian Guanzu Xuanji pasti bukan barang sembarangan. Ini punyaku. Biar saya sendiri. Saya harus cepat-cepat menyambut pemimpin kuil Xuanji. Nona Miao Miao.
Akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Kakek He, apa kabar kesehatan Anda? Baik-baik saja. Aduh. Terima kasih, Nona Miao Miao. Ayo. Silakan masuk. Ayo. Aduh. Ada hantu. Nona Miao Miao. Ada apa denganmu? Apakah ada yang tidak berkenan di hatimu? Tidak ada. Ayo kita pergi. Nona Miao Miao. Coba cicipi dulu ini. Ini semua khususku buat. Iya, kakek sudah bangun jam 5 pagi untuk membuat kue. Kakek He sangat memikirkan Miao Miao. Kalau begitu, Miao Miao juga kasih permen untuk kakek. Wah. Terima kasih atas pemberian Nona Miao Miao. Anugerah yang luar biasa. Kakek He, keluarga kakek He ada hantu itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya, orang tua sepertiku ini sudah hidup setengah abad lebih. Aku tidak percaya di dunia ini ada hantu. Tapi hari itu, Hantu. Aduh. Wah. Kak, kenapa kamu pulang ke sini? Aku bawa cucu perempuanku kembali. Tidak boleh lihat keluarga He, kalau dulu bukan karena aku yang pergi ke luar negeri dulu. Sekarang keluarga He tidak akan jatuh ke tanganmu. Hakmu untuk mewarisi. Ya. Kamu cepat bangun. Kenapa aku harus bangun? Kamu, kakek, lihat dia. Bahkan kursi pun tidak mau berikan. Serahkan padaku. Ini dari mana, gadis kecil liar? Dia itu... Oh, aku mengerti. Anak kedua. Anak kedua. Kamu sudah tua. Kamu malah punya anak perempuan haram. Muka keluarga He kita. Masih mau atau tidak? Bukan, Kak. Kamu tidak tahu. Belakangan ini, keluarga He kita sering diganggu hantu. Yang ini Hezhou dari kota sungai, Nona Miao Miao yang diundang. Kak, dia sengaja datang untuk membantu keluarga kita. Hanya dia seorang gadis kecil. Bisa menangkap hantu? Kamu bohong siapa? Anak kedua, apakah kamu sudah pikun? Lagi pula, di zaman ini, masih percaya hal-hal ini? Hal-hal gaib. Bukan. Kakek buyut. Nona Miao Miao. Dia bukan orang biasa. Keluarga He kita sekarang... Sudah, jangan bicara lagi. Kalau menurutku dia cuman penipu ulung. Khusus pura-pura kesurupan buat nipu makan minum. Mengapa tidak mengalahkan kursi untuk cucuku? Betul. Aku ini kan putri tersayang keluarga He. Lalu, Hezhou kamu juga sebagai pemegang kuasa keluarga He, masa urusan mendasar seperti mengenali orang saja tidak bisa? Kakak, sudah malam nih. Jangan sampai kamu ketakutan. Mana mungkin aku bisa ketakutan oleh tipu muslihat palsu seperti milikmu ini. Konyol, aku ini dari kecil tumbuh besar di luar negeri. Hal aneh apa lagi yang belum kulihat? Main hantu-hantuan, cuma dengan beberapa lampu jelek itu mau menakut-nakutiku. Di dunia ini tidak ada hantu, kecuali ada orang yang sedang berbuat onar. Oh, aku tahu. Pasti itu si cewek brengsek yang mau menakut-nakutiku. Gak apa-apa. Mengapa tidak mencintaiku? Mengapa? Siapa? Siapa di sana yang main hantu-hantuan?
Kamu bisa melihatku? Wah, Aduh, ada hantu. Cucu perempuan, kamu kenapa? Ada apa? Syukurlah dia hanya pingsan. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat. Aduh. Cucu perempuan. Cucu perempuan. Kenapa cucu perempuanku bisa pingsan? Apa ini ulahmu mengancam cucu perempuanku? Bagaimana mungkin cucu perempuanku pingsan? Miau miau, tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu pikir aku tidak tahu? Di luar kalian terlihat. Ah, tak bersalah, tapi hati kalian busuk. Kamu tahu tidak? Siapa cucu perempuanku ini? Kalau kamu sampai menakut-nakutinya, apa kamu bisa mengganti rugi? Kakak. Jangan kurang ajar kepada pemimpin kuil. Seorang penipu kecil membuatmu berputar-putar. Pemimpin kuil apaan sih? Hah, kalau kamu memang hebat, tunjukkanlah kesaktianmu, biar kulihat. Oh, tunggu dulu. Kurasa kamu cuma bisa membuat hantu palsu untuk menipu orang. Aku tidak salah kan? Kamu melotot apa? Awas aku cungkil matamu. Nona Miao Miao, mohon tenang. Kakak, bisa tidak kamu diam sebentar? Aku cuma tanya dia kenapa. Itu kan cuma suara petir. Apa anehnya? Aduh, kakiku. Lukisan ini tadinya baik-baik saja, kok tiba-tiba jatuh? Pasti ini ulah si tukang tipu ini. Kamu tunggu saja. Kamu berani menakuti cucu perempuanku? Aku akan cari master yang asli untuk membongkar rencana jahatmu. Nona Miao Miao, ayo. Kamu cicipi dulu ini. Ini adalah orang yang saya datangkan dengan biaya mahal Longposa yang khusus menangkap hantu. Rumah ini aura yinnya sangat kuat. Kemungkinan ada roh jahat yang bersarang di sini. Master Longposa, coba Anda periksa baik-baik apakah ada sesuatu yang tidak bersih. Disinilah tempatnya aura yinnya paling kuat. Sesuatu yang tidak bersih dialah orangnya. Adik kedua Master Longposa sudah bilang, ini adalah yang paling tidak bersih. Karena dialah hingga cucu perempuanku masih terbaring di rumah sakit. Cepat usir dia pergi supaya tidak ketularan aura yin. Kakak. Sudah, jangan bicara dulu. Pemimpin kuil Xuanji adalah orang yang paling suci di dunia. Bising sekali. Roh jahat ini kultivasinya sangat kuat menekan alat ritualku. Tapi aku, Longposa, punya ilmu rahasia. Pasti bisa menangkap roh jahat ini. Dengan Master Longposa di sini, lihat bagaimana kau berpura-pura jadi hantu. Hari ini kamu pasti tidak bisa kabur lagi. Roh jahat musnah, roh jahat musnah. Roh jahat musnah. Roh jahat jangan coba-coba menyakiti orang. Wah, kebakaran. Cepat padamkan api, cepat padamkan api. Master Longposa, bukankah kamu ahli menangkap hantu? Kenapa malah main api sendiri? Menurutku, Longposa ini masih master apa? Cuma dukun palsu yang cuma bisa menipu. Tuan He, Feng Shui keluarga He membawa sial, dirasuki roh jahat. Aku tidak sanggup lagi. Master Longposa, selain kamu tidak ada yang bisa menaklukkan hantu jahat ini. Jangan marah. Jangan marah, Master Longposa. Cek 10 juta. Kalau kamu bisa menaklukkan roh jahat ini, aku akan beri kamu 10 juta lagi. Melihat ketulusanmu, aku akan bantu kamu sekali lagi. Kepala kuil Xuanji, Longposa ini dia cuma dukun palsu. Bagaimana kalau aku diam-diam mengusirnya tanpa sepengetahuan kakak sulungku? Tenang, sebentar lagi dia akan pergi sendiri. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kejadian kebakaran tadi memang mencurigakan. Tampaknya keluarga He benar-benar dihantui roh jahat. Aku ini orang yang suka menipu. Bagaimana bisa menangkap hantu? Tidak bisa. Aku harus cepat-cepat meninggalkan tempat yang penuh masalah ini.
Master Longposa, kebakaran tadi murni kecelakaan. Lihatlah si kecil ini, lagi-lagi melakukan hal yang mengada-ada. Kamu harus cepat menangkapnya, biar semua orang melihat kemampuanmu. Mana mungkin aku bisa menangkap hantu? Master Longposa, kalau kamu bisa menangkapnya, membongkar rencananya, aku akan memberimu 30 juta lagi. 30 juta. 30 juta. Jika yang bermain-main adalah manusia, bukankah aku akan jadi kaya? Roh jahat, cepat pergi. Roh jahat, cepat pergi. Sang master ada di sini. Xuanji Guanzu. Haruskah kita mengikutinya? Baik. Tapi kamu harus siap mental ya. Pergilah, roh jahat. Hantu berani. Cepat tunjukkan wujudmu. Kamu memanggilku? Aduh, hantu! Master Longposa. Ada apa? Jangan mendekat, jangan. Pemimpin kuil Xuanji, ini... Jangan takut, dia tidak sengaja. Miau-miau lelah sekali. Susah payah menarik semua orang kembali. Tuan He, tempat ini terlalu angker. Aku kembalikan semua uangmu, boleh tidak? Dewa arwah, aku tidak berani lagi menipu orang. Jangan cari-cari aku. Apa? Kau ternyata menipuku? Siapa suruh si tua bangka ini mudah tertipu? Dewa arwah, aku tidak berani lagi melanggar. Tunggu aku pulang, aku akan menyumbangkan semua uang hasil tipuanku. Lalu aku akan menyerahkan diri. Aku tidak percaya, tidak ada master di dunia ini yang tidak bisa mengalahkanmu. Silakan pemimpin kuil. Inilah orang yang saya datangkan dengan bayaran mahal. Guru Qingfeng berguru di kuil Qingxuan, kota sungai. Di dunia ini tidak ada hantu yang tidak bisa dia tangkap. Kuil Qingxuan. Kebetulan sekali ya. Miao-miao juga adalah pendeta kuil Qingxuan. Anak perempuan liar dari mana ini? Berani-beraninya mengaku sebagai pendeta kuil Qingxuan. Kamu tahu, tidak, kuil Qingxuan itu tempat yang sangat misterius dan mulia. Miao-miao tentu tahu dong. Jalan menuju kuil Qingxuan itu sudah kulalui. Miao-miao sudah tidak bisa menghitungnya lagi. Jari-jari saja tidak cukup untuk menghitungnya. Masih berani mengaku sebagai pendeta. Bocah kecil. Cepat pulang dan minum susu ibumu saja. Kakek. Apakah perlu? Saya ungkapkan identitas asli Nona Miao-miao? Nona Miao-miao. Karena dia tidak mengungkapkan identitasnya, pasti ada pertimbangannya sendiri. Kamu jangan ikut campur sembarangan. Kalau kamu berani menyinggung Nona Miao-miao, aku akan membuatmu menyesal. Karena kita semua di sini untuk menangkap hantu, mari kita bersaing secara adil. Siapa yang pertama menangkap hantu? Waktu aku menangkap hantu, kamu bahkan belum tahu di mana. Mau saingan sama aku. Apa yang kamu punya? Orang yang bisa menangkap hantu akan mendapatkan cek senilai 50 juta. Siapa takut? Ayo saingan. Nanti kalau kalah jangan nangis ya.
Miao Miao tidak pernah kalah. Jangan bicara besar. Master Ching Feng sudah menangkap hantu belasan tahun, tidak pernah gagal. Pasti Master yang menang. Belum tentu. Wah, Master Ching Feng. Kalian kesini mau apa? Master Ching Feng saja tidak berani datang tanpa persiapan. Kalian datang tanpa bawa apa-apa. Miao Miao tidak perlu persiapan seperti itu. Anak kecil ini memang tidak tahu apa-apa. Sepertinya 50 juta ini sudah pasti milikku. Ini hantu jahat, penuh dendam. Nanti kalau dia melukaimu, aku tidak akan menolongmu. Pasti hantu jahat itu datang. Aku akan menangkapnya sekarang. Hati-hati jalannya. Pemimpin kuil Xuanji. Kita juga mau lihat ke sana? Nggak usah, cuma tikus doang. Kok tahu itu tikus kecil? Ah, Master Ching Feng, bukannya tadi bilang itu hantu gentayangan. Kok jadi tikus? Hantu gentayangan itu licik banget. Dia kabur pas kita lagi ngobrol. Gimana? Apa Master Ching Feng udah tangkap hantu gentayangannya? Aku ini murid kuil Ching Xuan, Taois yang udah nangkep banyak hantu. Aura positifku terlalu kuat, jadi makhluk jahat manapun nggak berani mendekat. Oh ya? Tapi Miao Miao rasa... Miao Miao bakal lebih dulu nangkap hantunya. Kenapa nggak sayang aku? Ternyata hantu perempuan ini juga hantu kelaparan. Jimat, datang. Cuma bisa gaya doang, nggak bisa apa-apa. Berani-beraninya masih tinggal di keluarga He. Nona Miao Miao. Sarapan sudah siap. Ayo. Santai dulu, Miao Miao semalam udah nangkep hantunya. Apa? Apa aku salah dengar? Bocah kecil ini bisa nangkep hantu? Pagi-pagi udah ngomong nggak karuan. Miao Miao emang udah nangkep. Kakek He, kumpulkan semua orang di rumah ini. Nanti Miao Miao tahu siapa hantunya. Kakek He kumpulkan semua anggota keluarga di rumah. Aku langsung tahu siapa hantunya. Hejo, kumpulkan semua orang di rumah. Baik. Ayo pergi. Hantunya adalah dia. Hantu apa? Masa hantu bisa jadi manusia? Karena dari awal memang bukan hantu. Apa kamu suka banget pakai gaun merah dan suka mencuri makanan? Tidak. Seseorang periksa kamarnya. Tuan, ketemu. Ini gaun yang dipakai hantu itu. Katakan, apa maksudmu sebenarnya? Tuan, maafkan saya. Saya baru saja putus cinta. Orang yang putus cinta selalu mengubah kesedihan jadi nafsu makan. Benar, saya cuma mencuri makan. Saya tidak berniat menyakiti Tuan. Tapi sepertinya di keluarga He memang ada hantu. Tadi malam saya ke dapur untuk mencuri makanan. Beras di dalam tong tumpah sendiri. Lalu saya langsung kabur. Saya berkata jujur. Master Ching Feng. Kau memang orang yang hebat. Saya percaya kau pasti bisa menangkap si pembuat onar itu. Tentu saja, hantu wanita ini hanya kebetulan tertangkap oleh gadis liar ini. Kalau begitu ayo pergi. Kita tangkap hantunya. Nona Miao Miao, tong beras ini sama sekali tidak bergerak. Apa benar-benar ada hantu di dalamnya? Adik, dia cuma anak kecil ngerti apa. Master Ching Feng, apa di sini benar-benar ada hantu?
Di sini tidak ada hantu. Kalaupun ada, itu pasti orang yang pura-pura jadi hantu. Ini. Tuan, aku lapar. Enak sekali. Feng Shui keluarga He membawa sial, telah mengundang hantu jahat. Segera akan menelan seluruh keluarga He. Master Ching Feng, kau harus cari cara. Hei, Cian Kun, tenang. Master Ching Feng, kau memang hebat. Lihat kan? Inilah orang hebat. Kau tidak bisa menahanku. Inilah orang pentingnya. Kamu tidak bisa menahannya. Masa sih? Semua orang melihatnya. Itu Master Ching Feng yang membuat tempurung beras ini tenang. Oh, aku tahu. Kamu cuma takut Master Ching Feng menang 50 juta itu kan? Adik, kamu lihat jelas tidak? Anak cewek kecil macam apa ini? Cuma mau menipu harta keluarga He kita. Kakak. Sekarang keluarga He aku yang pegang. Kalau mulai sekarang kamu berani lagi tidak menghormati Nona Miao Miao, jangan salahkan aku tidak menjagamu kamu. Aku akan usir kamu keluar. Apa? Kamu demi seorang orang luar berani mengusir kakakmu sendiri? Kalau dulu bukan aku yang pertama keluar negeri, di keluarga He ini belum tentu kamu yang mewarisi. Aduh. Master Ching Feng. Ini bagaimana ini? ini aku juga tidak tahu. Aneh. Jimatku, jelas-jelas beli dari kuil Ching Xuan, kok tiba-tiba tidak mempan? Kalau kamu masih berani ke sini nakut-nakuti orang, aku gak menerima. Hah? Kamu anak cewek kecil. Menangkap hantu itu hal yang serius. Bukan asal bawa seekor kucing lalu seenaknya ngomong sembarangan. Tapi yang kamu cari memang dia. Kakek He, ayo kita segera ke sana. Aku tahu siapa yang berbuat jahat. Kenapa wajah gadis kecil itu persis seperti sang penyelamat keluarga He 100 tahun lalu mengikuti Xuanji? Dasar bodoh. Itu kan reinkarnasi Guanzu Xuanji. Kamu masih muda. Kok pikirannya berat sekali? Ini adalah rumah leluhur keluarga He kami. Ada nenek moyang keluarga He yang menjaga di sini. Mana ada hantu? Kamu malah mau bikin keluarga He kami jadi berantakan. Baru puas ya, anak muda yang tidak tahu aturan dari mana ini. Berani-beraninya tidak menghormati penyelamat keluarga He. Pasti nenek moyang kita mendengar kata-kata durhaka si perempuan iblis ini jadi marah. Mohon nenek moyang mengampuni, kami tidak bermaksud mengganggu. Kamu perempuan iblis, sudah menghina nenek moyang keluarga He kami. Cepat sujud dan membungkuk. Wah kakak, ini tidak boleh. Nona Miao Miao dia tidak boleh bersujud. Kalau tidak, keluarga He kami. Apa maksudnya tidak boleh? Dia cuma anak kecil. Masa tidak pantas membungkuk hormat pada nenek moyang keluarga He kami? Di dunia ini, baik orang hidup maupun yang mati, tidak ada yang pantas menerima sujud dan bungkukanku. Kamu pikir kamu siapa? Semua orang di dunia ini. Tidak pantas kau sujudi? Kamu di hadapan para leluhur kami menghina mereka. Kamu harus sujud dan membungkuk. Kamu yakin mau aku sujud dan membungkuk pada nenek moyang kalian? Bungkuk! Cepat bungkuk hormat pada nenek moyang keluarga He kami 100 kali. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Membuat umur berkurang. Bukan, ini. Ini bagaimana sih? Ini. Kucing sialan ini berani mencakar wajahku.
Kucing kecil bilang tidak patuh, pantas dipukul. Apa yang kau omongkan? Ilmu sihir apa yang kau gunakan pada kucing sialan ini? Berani mencakar wajahku? Kau percaya tidak bahwa aku akan mengusirmu dan kucing sialan ini keluar dari keluarga He bersama-sama? Hantu. Kakek. Kakek. Mayat hidup. Kakek bukan mayat hidup, dia adalah mimpi buruk. Terbentuk dari obsesi orang sebelum meninggal dan mengembun menjadi roh. Sekarang menjaga keluarga He. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya tidak menghormati Master Xuanji. Berani-beraninya menyuruh Master Xuanji bersujud kepada kami. Aku... Master Xuanji, ini semua salahku karena tidak mendidik dengan baik. Hingga anak muda ini berani menyinggung Anda. Tidak ada apa-apa, kamu tuh juga tidak bermaksud begitu. Semua kejadian yang menakut-nakuti orang itu, semua ulahmu kan? Aku cuma lihat rumah tua keluarga He ini sepi saja. Jadi ingin ramai-ramai sedikit. Siapa sangka cucuku ini, dia tidak tahan ketakutan, malah sampai mengundang Anda datang. Tidak ada apa-apa ya, kakek. Ini bukan tempat yang bisa kamu tinggali lama. Pulang saja. Jangan sembarangan keluar lagi untuk menakuti-nakuti orang. Terima kasih atas nasihat Master Xuanji. Kakek. Hai, bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan roh? Karena aku adalah pemimpin kuil Qingxuan Xuanji. Pemimpin kuil Qingxuan itu orang yang sangat penting. Masa mungkin anak kecil seperti kamu? Anak kecil tidak boleh jadi pemimpin kuil. Lagi pula, kamu belajar dari kuil Qingxuan. Berarti kamu harusnya muridku. Tapi Miao Miao sepertinya tidak punya murid. Aduh, pemimpin Xuanji, maafkan aku. Aku sungguh tidak seharusnya mengaku sebagai muridmu. Bangsat, sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat. Ayo, tangkap dia. Pemimpin Xuanji, ampuni aku. Kakek He, karena urusan keluarga He sudah selesai, maka Miao Miao harus kembali ke kuil Qingxuan. Pemimpin Xuanji, Anda adalah penyelamat keluarga He. Bagaimana kalau Anda tinggal lebih lama? Bagaimana? Keberuntungan sudah terkumpul, maka Miao Miao harus kembali ke kuil Qingxuan untuk menyikat gigi harimau. Pelan-pelan. Guanzu Xuanji, Anda baru saja kembali dari ibu kota. Mari ke keluarga Cheng saya. Guanzu Xuanji, keluarga Cheng terlalu kecil. Keluarga Wang saya luas. Datanglah ke keluarga Wang saya. Pergi. Guanzu Xuanji, datanglah ke keluarga Li saya. Saya sudah siapkan berbagai camilan untukmu. Ada juga minuman. Guanzu Xuanji, harusnya datang ke keluarga Cheng saya. Cih, Guanzu Xuanji, datang ke rumah saya. Jangan berebut lagi. Guanzu Xuanji, dia akan ke rumah saya. Omong kosong. Jelas-jelas harus ke rumah saya. Ke rumah saya? Apa-apaan ke rumah saya? Guanzu. Keluarga Fu ini sudah habis rezekinya. Dia sendiri yang cari masalah. Guanzu, mau masuk lihat-lihat? Yuk, masuk lihat-lihat. Guru Xuanji, akhirnya kami bisa bertemu dengan Anda. Apakah Anda datang untuk menyelamatkan keluarga Fu kami? Keluarga Fu sudah tidak bisa kuselamatkan lagi. Istri Fu ini bertahan sampai sekarang. Sepertinya dia tidak akan menghembuskan napas terakhir sebelum bertemu dengan Guru Xuanji. Betul. Ibu saya menunggu Anda di sini setiap hari. Menunggu Anda datang melihat keluarga Fu. Di kehidupan berikutnya kau akan terlahir di keluarga yang baik. Pergilah dengan tenang. Ibu. Kebakaran.
Ada apa? Tadi masih baik-baik saja. Sekarang tiba-tiba terjadi kebakaran. Kak, kebakaran. Ayo kita bawa ibu pergi dari sini. Kita tidak bisa pergi. Keluarga Fu kami menanggung karma. Kemanapun kami pergi, harus membayar harganya. Aku akan tetap tinggal di keluarga Fu ini. Anak laki-laki keluarga Fu ini mau hidup dan mati bersama keluarga Fu ya. Kamu bilang mau menyerah jadi Phoenix. Menggantikan keluarga Fu. Menahan hukuman langit. Baik. Karena ini pilihanmu, aku menghargaimu. Kak. Kamu? Kak, kamu. Ini bagaimana? Keluarga Fu saya. Api yang menyelamatkanmu. Dia ingat kebaikanmu. Dengan kekuatan yang hampir membuatnya menjadi Phoenix, dia membatalkan hukuman langit keluarga Fu untukmu. Api. Ternyata dia. Waktu kecil di pasar, aku melihat api yang hampir mati. Lalu ku gunakan semua uang sakuku untuk membelinya dan menyembuhkan sakitnya. Kemudian, aku menaruhnya di halaman belakang. Api selalu mengingatmu. Dia. Serahkan padamu untuk menguburkannya. Baik. Aku pasti akan menguburkannya dengan megah. Mengumpulkan begitu banyak keberuntungan, kuil Qingxuan pasti akan semakin baik. Pemimpin kuil Xuanji. Pemimpin kuil Xuanji. Pemimpin kuil Xuanji. Pemimpin kuil Xuanji. Pemimpin kuil Xuanji, baik sebagai budak maupun pelayan. Kami bersumpah untuk mengikutimu sampai mati. Cepat lari. Ada serigala, cepat lari.